indah dalam hidup ini adalah salah satunya adalah dengan akhlak, ya, dengan akhlak. Karena Rasulullah pribadi yang indah karena berakhlak. Nah, kita pun dalam hidup ini harus berakhlak seperti Rasulullah. Kenapa harus berakhlak? Karena hidup ini ada tiga, ya, tiga yang saling berhubungan. Kita manusia disebut makhluk yang dibuat, diciptakan. Sedangkan Allah, Tuhan, sebagai Khalik yang menciptakan. Maka antara Khalik dan makhluk ada akhlak, akhlak, perbuatan, pembuat yang dibuat dan perbuatan. Nah, artinya untuk menyambungkan Khalik dengan makhluk harus ada akhlak. Untuk menyambungkan makhluk dengan makhluk harus ada dengan akhlak. Nah, maka di sini kita harus berakhlak. Karena Rasul pun diutus untuk akhlak. Innama bu'itsu liyutammima makarimal akhlak. Nah, ala akhlak apa saja yang paling utama dalam hidup ini supaya indah hidup kita dalam bergaul, dalam beribadah kepada Allah. Yang pertama adalah kejujuran, ya, jujur. Akhlak Rasulullah yang dibangun dari kecil sampai meninggal kejujuran. Rasulullah tidak pernah berdusta, al-amin namanya, ya. Sehingga dengan kejujuran ini Rasulullah menjadi sukses. Jadi pedagang yang sukses. Jadi pemimpin yang sukses. Karena jujur. Nah, artinya mari dalam hidup ini kita harus jujur, ya. Dalam berkata, ya, dalam berbuat, ya. Profesi apapun harus jujur. Pedagang, ya, guru, ya, pejabat harus jujur. Dengan kejujuran akan terlihat indah hidup ini. Soalnya Al-Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Hai orang-orang beriman, bertakwa kepada Allah, hendaklah engkau bersama orang-orang yang jujur. Siap, ya, jujur. Yang kedua, akhlak yang harus dibangun supaya hidup indah adalah memaafkan, ya, pemaaf, ya. Pemaaf akhlak Rasulullah yang kedua, yang utama. Rasulullah dalam perjuangan dakwahnya beliau disakiti, diusir, ya, disakiti, bahkan mau dibunuh, dikejar-kejar. Ternyata Rasulullah memaafkan orang-orang yang menyakitinya. Nah, maka pemaaf ini adalah modal dalam sebuah perjuangan. Pemaaf ini adalah akan membuat hidup jadi indah. Coba kalau dengki, dendam, itu akan rumit, ya, balas dendam dan sebagainya. Tapi memaafkan jadi indah, ya. Bagaimana Rasulullah ketika berdakwah, mohon maaf, dilempari teh unta, ya. Tapi Rasulullah yang pertama menengok orang yang menyakitinya dan memaafkan. Bagaimana Rasulullah ketika tutup Mekah, ya, menaklukkan Mekah, Rasulullah memaafkan orang-orang yang tadi membunuh dan mengusirnya. Dimaafkan semuanya. Jadi indah. Maka saudara semuanya dalam hidup ini jadilah pemaaf. Pemaaf itu solusi. Pemaaf itu solusi. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah menceritakan ada seorang sahabat yang dijamin masuk surga, ya. Akan datang ahli surga, akan datang ahli surga ketika dalam sebuah majelis. Ternyata amalah orang tersebut adalah ketika dia mau tidur dia memaafkan orang-orang yang bersalah. Jadi dalam hidup ini jadilah pemaaf, ya, insya Allah. Dengan memaafkan, insya Allah hidup jadi indah dan insya Allah jalan menuju surga. Yang ketiga, akhlak yang harus kita bangun adalah menahan amarah. Nah, menahan amarah, ya. Jadi menahan amarah akhlak Rasulullah. Rasulullah dikisahkan tidak pernah marah. Anas bin Malik, seorang pembantunya, bahwa Rasulullah tidak pernah marah kepada dirinya. Kalaupun marah, Rasul berpaling. Bukannya merah tapi berpaling. Tidak pernah melampiaskan kemarahannya kepada orang atau kepada siapapun, ya. Karena akhlak menahan marah itu akhlak yang mulia. Dalam hadis disebutkan la taqu bakal jannah. Janganlah marah bagimu surga. Nah, artinya dengan menahan marah kita akan ada kenikmatan. Tapi kalau kita melampiaskan marah bisa jadi ada penyesalan nantinya. Seolah-olah neraka dunia. Siap, ya, menahan marah. Insyaallah. Yang terakhir dari sekian banyak akhlak adalah suka memberi. Nah, Rasulullah dermawan dalam hidupnya. Tidak pernah menolak orang yang minta kepada Rasulullah, ya, akhlak. Jadi memberi bagian akhlak yang mulia. Coba kalau kita pelit, ya, mereka secap dahe, orang tidak suka. Tapi kalau kita memberi, insya Allah orang suka. Ya, di sini memberi bisa berupa harta, bisa berupa senyuman, bisa berupa tenaga, boleh apa pun, itu akhlak yang mulia. Itu adalah semuanya. Jadi jadikanlah hidup ini indah dengan berakhlak, ya. Mungkin saya akan mengutip sebuah Al-Quran tentang tiga akhlak tadi, ya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal qazimina al-ghaiza wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi orang-orang bertakwa itu akan diberikan surga. Nah, ternyata amalannya dia suka berinfak, memberi ketika lapang dan sulit, menahan amarah
tadi syarat menjadi penghuni surga, ciri orang bertakwa. Termasuk yang jujur, sifat Rasulullah ada sama. Ya. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birra wa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaklah engkau berlaku jujur, karena jujur membawa kebaikan dan kebaikan membawa ke surga. Subhanallah. Semoga dengan 4 akhlak tadi kita semuanya indah dalam hidup ini dan jalan menuju surga. Terima kasih. Saya kesempatan mengajak untuk bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.